tinggalkan jauh-jauh. Jangan bayangkan saya bisa menggambar Bapak Ibu. Tapi memang saya punya ide gitu ya. Tetapi ya kalau boleh ngejuk sedikit, ketika saya dulu ada pelajaran menggambar, saya awalnya pengen bolos gitu. Jadi gurunya udah kelihatan di jendela itu udah, waduh, nanti apa nggak bisa. Tetapi sekarang sudah ada teman, ada digital, ada Pinterest, ada apapun juga, itu tinggal di mix gitu. Tahu teman-teman ketika di rumah sendiri gitu ya, di desaku ini ada apa sih, singkong kah, bambu kah, apa lagi ya, sampah apakah gitu ya, akar-akar apa gitu yang bisa coba klik gitu ya di googling atau di Pinterest atau apapun, atau lihat pameran ya. Jadi jangan merasa aku nggak kreatif, aku nggak kreatif gitu ya, aku nggak bisa apa-apa. Jangan. Dan kedua, misalnya ada keterbatasan soal keuangan, saya nggak punya modal. Sekarang di kementerian itu banyak sekali program-program berhadiah yang bisa memberikan kita modal. Saya termasuk dulu hanya modal pas-pasan, tetapi saya mengikuti kompetisi dan saya mendapatkan hadiah untuk itu. Bermodal pikiran, mengamati, menuliskan seadanya dulu ya. Tetapi ketika mempresentasikan, saya memang melakukan. Jadi akan lebih mempercayai, dan juga akan lebih percaya gitu. Ya itu sekilas ya tentang kreatif dan juga motivasi buat teman-teman ketika ada satu kondisi keterbatasan ya. Kalau nggak bisa digital, ya minta tolong ponaan, putu, tetangga ya. Kalau mereka males-malesan, coba di trigger gitu ya, diicip-icipi dengan sedikit wah gitu ya misalnya gitu. Nah tetapi yang penting sekali yang siang hari ini teman-teman harus ingat adalah semua ide teman-teman tadi ya, kalau tidak dieksekusi ya, itu kan termasuknya yang tadi ya, kekayaan intelektual, tidak dieksekusi atau tidak dijalankan, jangan sedih dan meronta-ronta ketika ada teman lain yang sudah mengambil ide Bapak Ibu gitu ya. Jadi langsung saja diaplikasikan atau dilakukan, dan yang harus sekali ya, saya sih wanti-wanti ya, bahasa Jermannya itu wanti-wanti, didaftarkan ya hak merek. Mulai dari hak merek deh, kalau yang desain, kalau yang lain-lain tadi kan mungkin bisa bertahap ya, karena beberapa kelebihan dan kekurangan tadi, tetapi merek dulu lah intinya gitu. Teman-teman tahu nggak, belakangan yang ada artis yang digugat hak ciptanya lagunya 43M kayaknya ya, Vidi Albiano dengan lagu Nuansa Bening gitu ya. Nah itu menyedihkan, mungkin Vidi Albiano tim manajernya lupa atau bagaimana sehingga bisa digugat atau bagaimana, itu seperti itu. Atau saya dulu bekerja di satu perusahaan herbal, itu sebenarnya udah nemuin satu resep, tetapi sekarang perusahaan itu memang sudah nggak ada gitu, tetapi produk-produknya sudah dipakai oleh perusahaan kompetitor dan booming sekali sehingga muncul tolak angin ya. Dulu bukan dari sana sebenarnya ya. Jadi itulah, jangan sedih hati, termasuk batik ya. Waduh, ini karena mengandung ini ya. Jadi batik juga jangan, sebenarnya batik menjadi kekayaan tak bendawi dari UNESCO itu ketika dia ada 3 komponen di dalamnya. Ada yang melestarikan, mengenakan, ya, mendidik, jadi melanjutkan sirkulasi batik itu. Jadi batik yang benar-benar loh ya, bukan yang printing dan sebagainya gitu ya, tetapi batik yang dengan malam, entah dicat atau dicampur. Kalau itu negara Indonesia tidak melindungi dan tidak melakukannya, jangan sedih dan menangis ketika negara yang lain mengambil itu. Nah, itu contoh-contoh kehidupan yang sehari-hari. Jadi next, boleh next. Tadi ya gambarannya, seberapa manfaat sih, kenapa saya atau teman-teman harus segera cepat-cepat nih buru-buru daftarin. Pokoknya entah nanti sukses atau tidak, tapi step awal teman-teman sudah benar dengan mendaftarkan hak merek teman-teman. Siapa tahu dari keluar dari sini Anda digitalnya keren, lalu booming, wah viral dunia gitu kan. Kan sedih kalau sudah yang ngambil orang lain gitu. Apalagi tadi Bu Dini di sambutan awal, era digital ini ngeri ya teman-teman. Ketika teman-teman posting sesuatu produk, brand atau produk apapun lah ya, ketika Anda tidak melindungi itu, ya sudah, setiap hari bisa dijiplak, setiap hari bisa dicontoh gitu loh. Jadi jangan marah ketika loh ini motifku, loh ini temanku gitu. Anda sudah daftarin belum? Tapi kalau
ini tadi sudah, next lagi. Sektor-sektor juga sudah, ya nggak usah dihafalin ya, besok nggak ujian ya. Terus, ya KI tadi juga sudah, kekayaan intelektual, siapakah. Jadi, oke, saya sih punya determinasi atau definisi paling gampang diingat ya. Ekonomi kreatif itu adalah ya segala bentuk produk jasa, baik itu kelihatan ataukah tidak ya, berasal dari olah pikiran kita, tetapi meletakkan atau ada based on atau ada inovasi ide di situ ya. Misalnya sama-sama bakso gitu, tapi bakso yang kayak gimana? Ada inovasi di situ, ada ide, ada budaya, ada unsur budaya di situ, itu sudah bisa dikatakan sebagai kreatif tadi ya. Jadi siapakah, kalau saya nambah di sini ada seniman, penulis, desainer, musisi, pembuat konten digital ya. Teman-teman anak-anak sekarang tuh kan kalau disuruh belajar pada nggak mau nih, kok pada ngomong sendiri gitu ya, di restoran nggak makan-makan, moto dulu, room tour gitu kan. Kalau di hotel tuh hey guys, atau hai saya ini gitu kan, ceritakan, dan itu bisa menghasilkan uang ya. Itulah bagian dari yang namanya ekonomi kreatif itu. Apakah itu modal dana? Apakah perlu sampai 1M, 1 juta? 1 juta aja nggak ada ya. Alat untuk ngevlog itu Bapak Ibu ya, murah sekali sekarang ya. Jadi nggak sampai 100.000, di bawah 100.000 itu ada ya. Jadi sekali lagi breakthrough gitu ya, limit-limit batasan-batasan itu kita harus coba gitu. Kalau nggak ngerti tanya, kalau malu bertanya googling ya. Jadi udah banyak sekali di digital ini yang menolong gitu. Lalu ya UMKM dengan produk-produk unik, wah itu kalau saya lihat di sana unik semuanya. Saya lihat ada teman saya di sana itu sudah mendapatkan order 1.000 loh, itu dari tas makram. Boleh berdiri Ibu? Udah mundur? Belum Bu. Bu, saya lupa namanya. Oh, mungkin ke toilet ya. Itu tas makramnya saya dengar dapat pesanan 1.000 gitu. Jadi Winda, itu kan dari hobi, tak ya bisa dijalankan di rumah, ambil apalah jalan, ambil apa bisa kan. Jadi modal itu menjadi bisa ini. Lalu startup teknologi. Nah, Korea adalah negara yang sukses sebagai negara yang mengembangkan kreativitas. K-pop lah, wah itu sampai kayak itu anak-anak Gen apa sekarang Gen Alpha dan sebagainya. Ngikutin yang namanya K-pop gitu kan, dan pengen ke sana. Ketika ke sana sudah akan dapat banyak penghasilan. Semua produk UMKM-nya akan dibeli. 210. Pokoknya macam-macam lah. Mungkin fasilitas apapun dari rambut sampai dengan kaki ya, operasi plastik tuh. Ekspor. Plastik surgery ya. Pokoknya udah keren banget lah. Dengan yang namanya Korea. Kemudian mana lagi? Ekspor di bawah kanan. Soalnya istikan kontrak loh. Kalau nang kuno. Pariwisatanya ya, dengan kecanggihan macam-macam itu bagus sekali. Gak punya modal, nanti dimodali. Tapi penalti. Dengan digital ya Bapak Ibu. Itu ayunan tali ayunannya bagus sekali. Itu ternyata kami yang buat. Gak wali, soalnya gak dua rekan Kami kan kerja. memberikan juga jasa. Jadi selain menjual produk, kami juga membuat jasa mewarnai dengan bahan pewarna alami atau limbah. Nah, waktu itu ada yang men-chat gitu ya, DM kami, bisakah kita ketemu tanggal sekian, Zoom tanggal sekian. Ada orang kepercayaannya ke tempat kami gitu. Kami nggak pede sebenarnya, karena ini bisa nggak nih? Kok suruh ada gulungan-gulungan tali, suruh nyoba dulu gitu. Ternyata kami challenging ya, kami